Selamat siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air episode 16. Hari ini tamu kita atau narasumber kita sangat-sangat menarik dan pastinya judul pembahasan kita pada hari ini juga menarik ya teman-teman, agar teman-teman semakin tahu lagi tentang program JKN. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu oleh narasumber kita. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Fikra Oktariana. Di sini saya sebagai staf edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit atau biasa disebut dengan staf BPJS 1, BPJS siap membantu KC Tapak Tuan. Jadi sebagai staf EP3RS ya Kak Fikra. Iya, betul. Ya, Kak Fikra sebagai staf EP3RS biasanya kegiatannya ngapain aja sih Kak? Setiap harinya gitu. Oke, jadi sebagai staf EP3RS nih atau BPJS 1 tentunya saya setiap hari harus standby di rumah sakit untuk membantu peserta JKN yang sedang berobat di FKRTL ya teman-teman. Oke, berarti setiap harinya pasti ke rumah sakit ya Kak? Iya. Jadi bagi teman-teman yang sedang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, khususnya Bapak Tuan, di rumah sakit Yulin Awai ya Kak? Ya, bisa yang membutuhkan keperluan tentang BPJS bisa menghubungi Kak Fikra. Ada posternya juga ya Kak ya? Ada posternya di rumah sakit gitu. Jadi ada nomor HP-nya, bisa dihubungin juga. Bisa dihubungi. Ya, dan teman-teman untuk tema BPJS On Air kita pada hari ini sangat menarik ya, yaitu rujukan BPJS Kesehatan gitu, fakta-faktanya lah. Gitu. Jadi banyak mungkin teman-teman yang masih belum paham nih Kak Fikra tentang rujukan gitu. Jadi kita ngasih pemahaman lagi gitu Kak. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang mau nanya boleh dipersilakan, nanti kita juga bakal bantu jawab ya. Tapi kayaknya langsung ada yang nanya nih Kak Fikra. Langsung kita jawab aja atau kita masuk ke tema dulu nih? Atau kita jelasin dikit tema ya Kak ya? Bolehlah Kak Fikra jelasin apa sih sistem rujukan berjenjang di BPJS Kesehatan gitu Pak? Boleh dibantu Kak Fikra. Oke teman-teman, untuk rujukan berjenjang itu adalah mekanisme pelayanan dari FKTP, baik itu DPP, klinik Pratama, puskesmas dan lain-lain, yang pasien yang membutuhkan pelayanan bisa langsung ke FKTP terlebih dahulu. Jika nantinya ada indikasi yang harus memerlukan penanganan yang lebih lanjut, bisa dirujuk ke FKRTL. Jadi harus berjenjang ya Kak ya, harus betul, dari FKTP Kak. Dulu baru membutuhkan lebih lanjut baru ke FKRTL. Oh iya, gitu ya teman-teman terkait rujukan. Sepertinya ada banyak yang nanya nih Kak, kita langsung bantu jawab aja ya. Dari Kak Ucit. Kak, bayi dalam kandungan sudah bisa didaftarkan BPJS katanya. Gimana tuh Kak Fikra? Masih dalam kandungan apakah bisa? Oke Kakak, untuk bayi yang masih dalam kandungan belum bisa kita daftarkan BPJS. Nah, kapan nih waktu kita daftarkan BPJS-nya? Setelah lahiran. Nah, jadi buat ibu-ibu yang misalnya lahirannya di rumah sakit, itu bisa langsung diurus BPJS-nya langsung melalui salah satu staf nih Bang, namanya staf PIPP Bang di rumah sakit. Gitu. Jadi ibu-ibu yang lahiran di rumah sakit nggak perlu nih datang ke kantor lagi untuk mengurus BPJS anaknya. Bisa gitu, langsung Bang. Dibantu oleh pihak rumah sakit ya Kak? Iya, jadi jika masih dalam kandungan belum bisa, setelah lahiran baru bisa gitu ya. Gitu ya Kak Ucit. Selanjutnya dari Kak Resya. BPJS non PBI fase ke-1 di Jogja, kalau dipakai di Kalimantan bisa nggak? Non PBI Kak, bisa nggak dipakai di luar daerah gitu? Jadi untuk Kak Resya, untuk BPJS non PBI bisa, seperti kalau Kak Resya itu terdaftar sebagai di segmen mandiri atau tanggungan badan usaha atau pekerja, bisa Kak dipakai di luar daerah, kecuali kalau PBI dan khususnya pemerintah daerah yang nanggung hanya bisa berobat di daerah itu aja gitu ya Kak untuk Kak Resya. Kita lanjut dari Kak Jeju. Fase ke-1 ku di klinik, kalau aku mau cek kehamilan di puskesmas gimana? Soalnya kliniknya jauh.
Oke, Nah, Kakak. gimana tuh Kak Fikra? Jadi Kak, kalau semisalnya kliniknya jauh, Kakak yang terdekatnya dengan puskesmas ya Bang ya? Iya, puskesmas benar. Oke, Kakak bisa pindahin vaskesnya ke FKTP terdekat. Gitu. Nah, jika Kakaknya mau pindah lagi ke klinik, Kakak bisa melakukan setelah 3 bulan. Gitu. Jadi kalau kliniknya jauh dipindah dulu Dipindah gitu. dulu. Iya, baru bisa ya Kak ya. Iya. Iya, pindahnya gampang juga ya Kak. Iya, Sekarang nggak perlu ke bisa. kantor. Gimana Nggak tuh perlu Kak? ke kantor, hanya di rumah dengan cepat dan mudah menggunakan aplikasi mobil JKN. Nah, gitu ya. Untuk Kak Jeju langsung aja pindah vaskes lewat mobil JKN Iya. gitu. Jadi kita pilih aja pertanyaan terakhir ya Kak. Dari Kak Vera. Baru aktifkan BPJS, kalau bulan depan mau operasi SC apa kena denda? Nah, selama itu aktif bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya, tidak kena denda gitu ya. Semuanya gratis ya. Nah, denda itu biasanya terjadi karena telat pembayaran iuran ya Bang ya. Bener. Jadi selama Kakak bayar iurannya tepat waktu sebelum Iya. tanggal 10 setiap bulannya, berarti Kakak tidak dikenakan denda. Nah, dan satu lagi, Kak Vera bisa mengecek di mobil JKN statusnya apa gitu. Misalnya udah membayar iuran, kenapa ada denda? Kadang ada penjelasan masih dalam masa denda layanan gitu. Ada penjelasannya pasti gitu. Jika tidak ada, bisa dilakukan tanpa denda ya Kak ya. Oke. Mungkin gini. Terakhir ya Kak Fikra ya. Mungkin dari Kak Fikra sendiri terkait tema kita hari ini kan tentang rujukan nih Kak. Betul. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat JKN terkait rujukan ini. Masih banyak beberapa Sobat JKN yang belum paham nih Kak terkait rujukan, apa aja syaratnya. Mungkin boleh dijelasin untuk closing statementnya Kak Fikra. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui nih Bang, apa sih itu rujukan ya Bang ya? Oke, jadi rujukan ini adalah surat pengantar yang diberikan oleh FKTP, baik itu puskesmas, DPP, atau klinik pratama ya Bang ya, yang diberikan kepada pasien untuk untuk mendapatkan layanan dan penanganan lebih lanjut nih Bang, di FKRTL ataupun di rumah sakit. Itu rujukan. Nah, jadi untuk rujukan ini tidak bisa diminta ya Bang, atas permintaan sendiri. Itu nggak bisa ya teman-teman, karena justru kalau atas permintaan sendiri tidak ditanggung ya Bang. Tidak ditanggung, betul. Iya gitu. Jadi gimana nanti Kak tips-tips supaya Sobat JKN nggak bermasalah gitu pada saat melakukan pemeriksaan lanjutan gitu di fasilitas kesehatan tingkat lanjut nih Bang. Ya, tingkat lanjut. Oke, yang pertama itu pastikan dulu status keaktifan peserta itu aktif ya Bang ya. Nah, bisa lewat Pandawa. Iya, lewat Pandawa atau mobil JKN gitu. Selanjutnya Kak? Yang kedua itu harus mengikuti alur pelayanan ya Bang ya. Dan yang nggak bisa tuh langsung dari rumah langsung ke rumah sakit. Ya, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Gitu. Bisa langsung ke IGD ya teman-teman. Gitu. Oke, yang ketiga itu datang sesuai jadwal kontrol. Gitu. Jadi setelah menerima rujukan diberikan jadwal ya Kak. Jadi kita harus datangnya sesuai dengan jadwal tersebut agar tidak terkendala. Ya, gitu aja. Jadi cukup sekian ya teman-teman untuk live kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk download aplikasi mobil JKN dan WhatsApp Pandawa jika memerlukan ya keperluan administrasi BPJS Kesehatan gitu ya teman-teman. Demikian ya Kak Fikra. Sebelumnya terima kasih juga Kak Fikra sudah bersedia menjadi narasumber BPJS On Air kita pada hari ini. Oke teman-teman, sekian BPJS On Air kita pada sore hari ini. Jika ada yang bertanya bisa lewat DM, bisa DM JKN Batuah melalui TikTok atau ada Instagramnya juga. Iya, jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Gitu. Oke. Selamat sore. Kita tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.